inspirasi ulah dalam menan jom ampun tuku raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Senang sekali saya Alvin Rasli bisa kembali hadir pastinya juga di podcast kesayangan kita, yaitu Yubi Podcast Membangun Aceh. Oke, seperti biasa ya. Nah, di setiap episodenya kita bakal menghadirkan para narasumber yang menjadi bintang tamu saya ya, untuk kita bisa berbagi ilmu, sharing dari pengalaman-pengalaman mereka yang pastinya juga bakal memberikan insya Allah ya untuk inspirasi, motivasi, dan tentunya juga sekaligus menjadi pembelajaran buat kita semuanya. Nah, spesial sekali untuk hari ini ya, ini sudah hadir di studio Yubion TV. Nah, ini pastinya juga sosok yang juga pernah menjadi berkuliah di Universitas Muda Indonesia atau juga alumni UUI, dan tentunya juga beliau ini alumni dari Birkbeck University of London, dan tentunya juga ini kayaknya juga pernah menjadi alumni ya dari shifting cohort ya 2023-2024, dan seorang entrepreneur ya, Masya Allah ya. Pastinya juga ini bakal memberikan pengalamannya atau juga sharing sama kita di sini itu bagaimana sih dengan tema kita dari IT ke bisnis. Terus juga kita pengen tanya-tanya sama Aslan ya, pengalaman kuliah master di Business Innovation dengan beasiswa pemerintah Inggris. Oke, langsung aja, ini dia yang pastinya Aslan Saputra MSc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak nih Aslan ya sudah hadir untuk hari ini untuk berbagi pengalaman ya. Ini mungkin seperti kita berdakwah juga kali ya, memberikan ilmu ya. Oke, nah ada pasnya juga nih, mungkin langsung bisa memperkenalkan diri juga nih, mungkin sedikit latar belakangnya, dan juga nih apa nih kegiatan yang mungkin sekarang Aslan. Ya, sebelumnya terima kasih ya Bang dari Budia yang udah berkenan untuk bisa mengundang saya untuk bisa join di Yubion TV Podcast gitu ya, Membangun Aceh. Jadi perkenalkan, nama saya Aslan Saputra. Kebetulan almost 10 tahun yang lalu ya lulus dari Budia, dan untuk tadi ada di spill master atau S2-nya itu baru setahun lebih gitu ya, baru setahun lebih lulus. Dan tadi juga ada di-mention ada alumni Sevening, yang mana Sevening itu adalah beasiswa yang saya dapetin untuk bisa kuliah S2 ke luar negeri. Jadi tadi juga background-nya waktu S1 saya ambil teknik informatika, IT, dan S2 kemarin saya ambil jurusan Business Innovation. Business Innovation ya. Oke, dan sekarang ini mungkin lagi Kalau sekarang bisnis ya. Kalau bisnis saya kebetulan dari lulus S1 itu langsung bergelut di dunia bisnis. Cuman ya ini mungkin salah satu alasannya kenapa dari IT ke bisnis. Karena kan secara teknis sudah ada lah ilmunya gitu ya. Jadi pengen menambah skill di bisnis, makanya saya ambil bisnis. Alright, nah itu mungkin sedikit spill-nya ya. Nanti kita tanya-tanya langsung from IT to business, nah itu seperti apa gitu. Oke, nah pastinya juga ini mungkin nah pastinya juga sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi, nah saya sebagai mewakili dari mahasiswa UUI atau juga mungkin dari Universitas Akademi UI ya, dan tentunya juga masyarakat juga nih mungkin pengen tahu sedikit gitu tentang pengalamannya dulu ya, mungkin berkuliah di UI, karena ini beliau juga rasanya itu masih di masih belum jadi universitas, sudah jadi universitas ya. Nah, dan tentunya juga mungkin kenapa nih dari dulu alasannya memilih informatika sebagai pilihannya gitu kuliah. Jadi kebetulan kalau ambil jurusan informatika ya memang passionnya itu di bidang IT ya dari dulu. Jadi long story short itu kenapa saya ambil IT, karena yang pertama tadi karena alasannya saya suka sama mulai komputer gitu ya. Sama yang kedua dulu itu memang dulu kan masih STIMIK ya, Budia STIMIK, dan waktu itu saya termasuk telat untuk daftar kampus waktu itu. Kebetulan saya waktu tamat lulus SMA rutin olahraga, main basket dan ikut Porda waktu itu. Jadi ketika Porda kelar, teman-teman semua udah mulai masuk kuliah, jadi saya kayak waduh ini nggak expect ke situ gitu ya. Dan akhirnya waktu itu dibukalah pendaftaran di STIMIK Budia waktu itu. Dan karena saya pengen ambil IT dan hanya kampus itu yang masih buka dan ada jurusan IT, jadi saya ambil waktu itu gitu. Di Aceh, karena kebetulan di Aceh ya gitu. Jadi akhirnya masuk dan
sebelum lulus sempat setahun atau 2 tahun itu udah jadi universitas dan udah pindah ke gedung yang baru. Alright. Nah, berarti dari asal sini berarti asalnya itu bukan dari Aceh atau gimana? Aceh, tapi saya bukan dari Banda Aceh, bukan dari Kota Langsa. Oh iya. Alright. Dan kalau bisa melihat perkembangan sekarang nih, mungkin secara tadi juga mungkin sempat melihat sebentar ya. Iya. Itu apa sih yang dirasakan gitu ya dari mungkin awal-awal ya kan sebagai angkatan pertama bisa jadi ya untuk dari STIMI ke universitas. Iya. Mungkin Ya pasti kalau waktu transisi itu yang kita dari gedungnya masih ruko gitu ya, terus pindah ke gedung yang sudah ada komplek tempat kampus yang lebih bagus, ya jelas itu spiritnya jadi pasti beda gitu ya. Dan seingat saya dulu setahun angkatan saya tahun pertama yang lulus yang ijazahnya itu udah universitas. Sekarang nggak tahu ya, kalau dulu itu masih udah di angkatan kami itu ijazahnya udah bilingual. Nah udah 2 bahasa dan itu memudahkan saya juga kemarin waktu daftar kampus luar negeri, jadi nggak perlu di translate ke bahasa Inggris gitu ya. Tapi seingat saya kayaknya ketiga atau keempat tuh udah jadi 1 bahasa lagi. Sekarang nggak tahu gimana gitu, udah 10 tahun gitu. Nah terkait perubahan gitu waktu menjadi universitas ya, satu sisi sebagai alumni ya lebih bagus gitu ya, artinya kita udah jadi universitas, terus mungkin nggak saya, orang-orang lain ketika mereka mungkin apply kerja atau seperti saya tadi yang apply beasiswa mungkin memudahkan juga gitu, karena secara branding kan udah bukan lagi sekolah tinggi. Mungkin gitulah waktu itu. Oke, nah itu dia buat pemirsa semuanya ya. Nah pastinya juga ini menjadi kebanggaan juga buat kita semuanya sebagai melihat kesuksesan dari Aslan juga. Oke, nah tadi kalau mungkin sempat di spill juga ya Aslan ya. Nah ternyata ya bagus sih ya. Mungkin saya ke salah satu yang amazed juga ya, karena sebelum memilih jurusan itu udah mengenali passion sendiri dulu ya. Nah kalau apalagi juga di zaman-zaman itu kalau nggak salah, namanya juga sistem informasi atau juga informatika itu masih baru gitu ya. Nah jadi mungkin ada apalagi orang-orang tua yang aduh jangan masuk kemari deh, mending ke dokter segala macam gitu ya. Mungkin nah ternyata ini awal dari titik balik kesuksesan dari Aslan bisa menjadi penentu juga ya, mungkin dengan memilih jurusan yang tepat. Nah pastinya juga ini mungkin bisa jadi pelajaran buat khususnya buat adik-adik nih dan juga para orang tua mungkin dalam memberi saran kepada anaknya. Nah tadi juga udah di-mention sedikit ya, itu bagaimana akhirnya bisa tertarik untuk kuliah di program master ya, dan juga alhamdulillah dengan jalur beasiswa. Mungkin bisa sharing sedikit nih pengalamannya. Nah jadi kenapa tadi memilih jurusan bisnis di program master, karena yang pertama ketika lulus saya langsung buka perusahaan waktu itu, perusahaan IT, software house juga. Jadi kurang lebih berarti sebelum saya berangkat S2 itu sekitar 6-7 tahun itu menggeluti dunia bisnis sama perusahaan. Jadi memang secara pribadi merasa kalau skill bisnis ini harus ditingkatin gitu kan, karena kan kalau bisnis ini jauh berbeda sama dunia IT ya, dimana dunia IT ini kan seorang misalnya kayak teknokrat fokus di bidang teknis, tapi ketika kita ada mengarah ke finance, bisnis, manajemen itu kan suatu hal yang baru gitu. Dan selama 7 tahun belakang ya saya belajar secara otodidak baik dari video segala macam, pengalaman, buku gitu, tapi real experience-nya kan beda gitu ya. Nah, kebetulan tadi juga di-spill karena beasiswa dari pemerintah UK, di mana kuliahnya kan wajib di UK gitu kan. Jadi ya saya searching jurusan, kemudian juga fakultas dan universitas, dan akhirnya menjurus ke jurusan bisnis. Nah, sebenarnya dulu itu saya pengen ngambil MBA sebenarnya. MBA. Tapi kalau untuk beasiswa Chevening sendiri khusus untuk jurusan MBA budgetnya agak gede gitu. Boleh kita ambil, tapi kita harus cari funding tambahan untuk bayar tuition fee-nya dari kampus. Sehingga ya udah, karena memang MBA ini juga lumayan mahal, karena juga beasiswa, jadi saya milih untuk ambil bisnis. Dan kenapa jurusannya Business Innovation? Karena juga saya background-nya IT, jadi nggak pure bisnis, ada relate sama digital sama teknologi, jadi masih linear gitu lah. Gitu. Oke, nah pastinya itu juga mungkin salah satu ini mungkin kalau sama juga istilahnya guru beasiswa ya dulunya ya. Iya benar ya benar. Nah jadi mungkin dari itu yang membuat ini mungkin jadi masukan juga ya buat pemirsa semuanya. Nah, jadi seperti Aslan nih kayaknya juga sudah menggeluti dunia bisnis duluan. Nah itu juga mungkin yang memperkuat gitu ya. Mungkin dalam kita selain menjual diri ya, itu ya profilnya kita membuat
cover letter segala macam ya, statement untuk segala macam gitu ya. Nah dan pastinya ini mungkin ada sedikit mungkin bisa menjelaskan nih buat pemirsa di rumah perbedaan dari shifting scholarship program gitu ya dengan LPDP atau dengan beasiswa lainnya itu apa sih gitu. Nah dan pastinya juga mungkin buat adik-adik yang sekarang ini mungkin lagi mempersiapkan, ini kan banyak yang baru lulus ya tahun ini. Nah jadi mungkin ada yang ingin juga mengikuti jejak sukses dari Kak Aslan nih. Nah jadi bisa mungkin searching, bisa ada pengetahuan sedikit tentang shifting cohort itu juga shifting scholarship. Nah, jadi yang pertama sekali disclaimer dulu. Jadi ketika saya mungkin 2023 saya lulus beasiswa, tapi kan proses saya daftar sendiri itu lumayan lama ya, sekitar 5 tahun. Jadi artinya kan ini dibuka setiap tahun. Tahun pertama saya gagal, kedua gagal, tiga, jadi lumayan lama gitu. 5 kali coba waktu itu. Nah, jadi yang pertama saya juga bisa bilang bahwa kalau dari Budia sendiri atau sekolah kampus swasta itu bisa daftar yang pertama. Jadi nggak harus sekolah populer, kampus negeri gitu. Iya. Artinya pertama dari Budia itu bisa daftar atau kampus swasta lainnya di Indonesia bisa daftar. Kemudian yang kedua yang membedakannya adalah yang pertama kalau LPDP itu kan dananya itu dari pemerintah Indonesia. Sementara dari Chevening itu sendiri adalah beasiswa dari pemerintah UK. Kemudian yang kedua wajib di kampusnya di area UK. Kalau LPDP seluruh dunia gitu ya, yang listnya itu ada di yang ditunjuk sama LPDP. Nah yang membedakannya adalah kalau LPDP ini kan pemerintah Indonesia ngirim mahasiswanya ke UK. Sementara kalau kita di Chevening itu pemerintah UK membuka beasiswa ini ke seluruh dunia, nggak cuma Indonesia. Dan cohort saya sendiri itu dia dari berbagai negara ya dan lumayan kompetitif gitu. Dan di tahun saya itu kalau nggak salah success rate-nya itu 2-3%. Artinya misalkan yang daftar itu 100.000 orang atau 175.000 orang, yang diterima cuma 1.000 sedunia gitu. Dan kemarin di Indonesia sendiri kita di angkatan saya berangkat sekitar 40 orang. Dari 1.000 itu Indonesia 40 orang. Nah, gitu. Jadi lumayan kompetitif gitu. Nah, kalau LPDP kan mungkin kuotanya dari Indo ya, dan itu semua orang Indo. Benefit lainnya adalah karena ini beasiswa sedunia, teman-teman kita juga dari negara-negara lain, ya pastinya network kita udah global. Kayak teman-teman kita nggak cuma teman Indonesia, ada yang dari Filipina, Amerika segala macam gitu ya. Dan itu salah satu benefitnya beasiswa Chevening ini. Iya, nah pastinya juga ini harus ekstra hard work ya, karena juga ya seperti Aslan jelaskan tadi, ya kita juga kompetitifnya itu bersaingnya nggak hanya di Indonesia ya atau di seluruh dunia. Nah dan pastinya juga mungkin yang perlu di underline juga, yang mungkin yang digaris bawah ini ya buat teman-teman semuanya, sikap dari tidak pantang menyerah ya. Nah kalau Aslan sendiri mungkin lebih dari 2 kali ya, 5 kali gitu ya. Nah kalau misalnya pengalaman saya dulu 2-3 kali gitu ya. Nah dari situ kita konsisten ya. Nah pasnya juga mungkin kalau Gen-Z sekarang ada sekali nggak lulus ya udahlah nggak usah gitu ya. Ataupun cari lagi harus start from zero lagi, jangan. Itu yang penting apa yang mungkin jadi kegagalan kita review lagi. Nah jadi supaya juga insya Allah bisa lulus juga gitu ya. Nah jadi semangat berjuang ya mungkin itu yang juga diperlukan ya, terutama juga untuk generasi sekarang ini. Oke, sorry ya bukan menggurui, tapi itu pengalaman dari kita insya Allah. Nah terus juga mungkin kita pengen tahu juga nih ya, dari semua wakil pemirsa di rumah, nah itu ada strategi khusus nggak sih mungkin dari lesson learn yang Aslan belajar gitu ya dari beberapa kali coba gitu. Nah terus juga satu lagi, apa sih sebenarnya faktor penentu aplikasi kita itu bisa diterima ya, atau juga untuk di Chevening itu yang memang standarnya punya high standar ya. Nah itu dari penjelasan Aslan tadi. Nah mungkin dua hal ini mungkin bisa di-share. Yang pertama mungkin secara profile, secara administrasi dulu gitu ya. Kalau administrasi memang semua tuh udah jelas terlampir di website mereka, itu kayak eligible-nya bagaimana. Apalagi sekarang itu udah ada standar minimumnya itu kan harus ada 2 tahun pengalaman kerja. Jadi kalau fresh graduate sebenarnya belum bisa daftar karena mereka harus kerja dulu 2 tahun, ada sekitar 2.800 atau 2.000 berapa sekian hours gitu, baru dia bisa daftar. Di setahun belakang sebenarnya itu bisa akumulasi, bisa kayak sejak kuliah dia udah kerja part time atau volunteer, itu boleh dihitung 2 tahun kerja lah gitu ya. Tapi kalau sekarang itu udah dihitungnya berdasarkan lulus kuliah, dari lulus kuliah sampai 2 tahun ke depan. Ada kebijakan baru gitu ya, mulai tahun 2025 kalau nggak salah gitu. Jadi sebenarnya secara administrasi itu udah jelas di website, tapi mungkin ada beberapa yang bisa saya highlight gitu ya.
Yang pertama, otomatis kita terdaftar sebagai negara yang eligible, Indonesia termasuk, karena ada beberapa negara yang enggak juga. Kemudian tadi pengalaman kerja itu minimum 2 tahun kerja. Kemudian yang paling penting itu di Chevening ada 4 esai yang harus kita isi. Salah satunya yaitu yang pertama itu leadership, yang kedua itu networking, yang ketiga itu study plan, sama yang keempat itu career plan. Kurang lebih begitulah ya. Nah, memang tricky-nya itu di 4 esai ini. Misalkan kita semua administrasi kita udah kelar gitu ya, ijazah segala macam, yang udah di-translate segala macam, tinggal yang 4 ini sebenarnya challenge-nya. Gimana caranya kita bisa bahasanya itu menjual diri gitu ya. Benar. Gimana kita bisa stand out dari seluruh aplikan yang lain. Nah, tipsnya adalah sebenarnya karena ini dalam bentuk esai, gimana cara kita harus bercerita di situ. Bercerita kayak bukan ini ya, bukan deskriptif ya, kayak saya ini pengalaman saya ini prestasi saya ABCD itu nggak menarik karena kita udah ada kolom sendiri untuk ngisi itu. Nah, gimana cara nanti ketika aplikasi kita masuk ke pendaftar ya, ke portal mereka, terus mereka review, itu bisa jadi menarik di antara semua orang itu. Karena tahapannya tidak hanya itu, pertama administrasi, kemudian nanti kita masuk shortlisted, kemudian di interview, baru setelah interview itu nanti ada masa di mana kita harus daftar kampus untuk bisa dapat LOE-nya. Nah, baru terakhir lulus gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa tahap, tapi memang ketika kita udah lewat administrasi, sebenarnya itu kita udah 50% perjalanannya. Karena kita udah masuk ke, nama kita udah masuk ke Indonesia gitu ya. Tinggal kita stand out, interviewnya apakah sesuai nggak dengan yang cerita kita nulis. Karena ada beberapa yang mungkin, apalagi zaman sekarang ChatGPT ya. Iya, benar-benar. Dia nulisnya bagus, waktu interview kayak, wah ini orangnya beda gitu. Iya, ternyata ini kayak bohong gitu ya. Nah, jadi ada dua sisi gitu. Jadi sebenarnya sih sebagai scholarship hunter gitu ya, ketika kita ngisi aplikasi itu bukan hanya ngisi aplikasi sebenarnya, kita kayak refleksi gitu ya, udah kita kerjain apa, kita mau ngapain, rencananya apa, sebenarnya itu sih ya. Jadi kalau bisa saya bilang sih, untuk daftar beasiswa itu bukan kerjaan 1-2 malam sebenarnya. Iya, pastinya. Ya, apalagi ini fresh graduate, terus teman-teman semua pengen daftar kuliah beasiswa gitu. Berarti kan dari sekarang ya langsung dikumpulin gitu. Mulai dari prestasinya, ikut apa, terus rencananya apa. Kayak tadi misalkan saya kebetulan ada pengalaman entrepreneurship gitu, jadi bisa. Tapi kalau teman-teman belum ada, ya berarti kan harus dicari dulu. Sehingga nanti portofolionya bagus, waktu daftar juga tinggal kita tuangkan dalam bentuk esai. Gitu. Iya, nah itu ya straight to the point ya, pastinya juga mungkin yang bisa disimak gitu. Jadi ya mungkin cari waktu gitu ya, supaya juga istilahnya ada pembekalan dari diri kita ya, begitu bekerja ya, baik itu part time atau juga mungkin full time. Ya mungkin kira-kira kalau anak-anak sekarang mungkin lebih punya pilihan yang banyak selain ya. Nah, jadi mungkin apa yang pengen lanjutkan berusaha untuk scholarshipnya, ya udah cari yang relate gitu ya dengan kerjaannya untuk pengalaman kerja selama 2 tahun itu. Oke, nah ini kita juga penasaran ya, mungkin di antara sekian banyak university dari list yang ditawarkan ya, ini kenapa Birkbeck University of London, dan tentunya juga kalau program masternya in Business Innovation ya, itu berarti kita sedikit udah dijelaskan sama Aslan ya, di spill ya, karena juga benar-benar ingin membekali diri untuk next bisnisnya ya, supaya juga untuk expandnya lebih bagus lagi. Nah terus kalau misalnya untuk Birkbeck University of London ini, kenapa nih mungkin punya dasar? Nah, jadi sebenarnya ada 2 alasan ya. Pertama personal, yang kedua itu secara track record kampus. Nah, secara personal adalah sebenarnya nih Birkbeck ini adalah salah satu beasiswa yang pertama saya daftar setelah lulus. Dan yang kedua, ketika kemarin, di 5 tahun pengalaman saya daftar beasiswa, terus Chevening, sebenarnya tahun pertama tuh saya mau menjauh tuh. Pendaftarannya itu udah saya sampai shortlisted, udah sampai conditional selected lah gitu ya, pokoknya udah cadangan gitu ya. Cuman waktu itu nggak sampai lanjut ke conditional selected, langsung lulus. Jadi itu pertama kali daftar beasiswa, terus lumayan jauh perjalanannya hingga akhir. Dan waktu itu adalah kampus luar negeri pertama yang saya daftar. Nah, tim admission Birkbeck itu lumayan baik ya. Ada satu, saya lupa namanya, saya Pak Mr. David atau siapa. Dan beliau itu ketika daftar saya langsung dapat LOE waktu itu, terus responnya juga bagus segala macam. Karena kan saya sebagai alumni universitas swasta kan agak deg-degan ya. Ketika daftar nih apa diterima atau enggak ya gitu. Karena kan mereka akan lihat akreditasi atau kampus kita di mana gitu. Nah, alhamdulillah waktu itu diterima, bahkan komunikasinya juga bagus. Ini mungkin masukan untuk kampus-kampus di luar gitu ya. Ketika kita
penerimaan mahasiswa, terus respon kita oke, ya itu kan berdampak pada bagusnya pelayanan gitu ya. Jadi dan sampai karena 5 tahun itu saya daftar kan berulang-ulang ya, daftar nggak lulus chevening, besok tahun depannya daftar sampai si Mr. David ini pensiun. Sehingga saya ke tahun kedua atau tahun ketiga terus diganti sama orang lain. Memang yang orang lain ini tidak seramah bapak ini, tapi setidaknya saya udah langsung kepincut gitu sama Burbank itu satu secara personal. Tapi secara track record kampus sebenarnya ada beberapa item menarik dari Burbank ini. Yang pertama itu di London ya. Jadi saya memang targetnya pengen kuliah di London. Karena memang itu kota global, terus kesempatan akses untuk kayak internship, terus ada kantor-kantor pusat dunia itu di situ. Metropolitan juga gitu ya. Jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga, Burbank itu kuliahnya malam di sana. Tapi bukan kelas pegawai, bukan kelas pegawai. Karena dia memang satu-satunya kampus yang kuliahnya malam di UK gitu. Itu menjadi menarik karena rata-rata teman kelas saya sendiri adalah profesional yang paginya mereka kerja. Ada yang kerja di Microsoft, di Adobe gitu ya. Terus tapi mereka pengen naikin karir dengan kuliah. Sementara kalau mereka break karir kan susah ya. Benar. Terus kuliah tiba-tiba nanti lanjut kuliah itu kan agak repot. Jadi dengan mereka pagi kuliah, malam kerja, jadi ketika lulus langsung bisa switch karir gitu kan, apakah mereka di kantornya request untuk naik jadi manajer atau apa gitu. Dan hal menarik lainnya adalah karena mereka ini profesional, mature, teman-temannya nggak menye-menye gitu. Kalau kita mungkin kampus biasa kan ada yang mungkin masih fresh graduate, terlalu benar, dan ini semua udah matang semua gitu. Jadi kita bahas bisnis mereka masuk, terus bahas tentang manajemen waktu segala macam. Jadi lumayan menariknya di situ. Dan karena kuliahnya malam, paginya saya bisa melakukan aktivitas yang lain gitu kan. Misalkan kebetulan karena saya juga ada perusahaan di Indonesia, saya remote working, masih kontrol juga di sana. Terus saya juga bisa internship, ya bisa part time juga gitu. Terus mungkin jalan-jalan dan segala macam gitu. Jadi sebenarnya win-win solution gitu ya. Pengalaman Burbank, dan dengan kombinasi itu alasan memilih kampus Burbank jadi lebih kuat. Itu yang pertama tadi. Terus yang kedua, kenapa mengerucut di jurusan Business Innovation? Karena kan kalau kita misalkan saya mau ngambil ekonomi gitu atau akuntansi itu kan terlalu jauh ya. Dan setelah saya breakdown struktur course-nya, dan memang beberapa mata kuliah ya gitu ya, courses-nya itu relate sama IT. Misalkan ada tentang manajemen, innovation, segala macam yang saya udah punya skill IT bisa langsung masuk kan. Kalau ada yang kita nggak ada pengalaman IT itu agak repot ya. Misalkan ada yang terlalu teknis, switching ke manajemen agak repot. Sama yang kedua, materinya ini beda sama materi entrepreneurship. Mungkin Warmia juga pernah lihat kayak ada jurusan-jurusan entrepreneurship, di mana rata-rata ngajarin itu kan cara memulai bisnis ya. Nah di jurusan Business Innovation ini lebih ke transformasi sama inovasi perusahaan yang udah berjalan. Advance-nya. Iya, misalnya kayak ada perusahaan kayak BlackBerry, Nokia yang tutup, itu kan karena nggak bisa berinovasi ya. Nah di jurusan ini kita belajar tentang itu, gimana perusahaan bisa berinovasi, kemudian bagaimana yang kalau kita udah jalanin bisnis itu tetap bisa stand out walaupun dunia ini berubah gitu. Nah, kan relate ya sama pengalaman saya, jadi saya rasa itu menarik untuk dilanjutin. Oke, nah dan pastinya juga ini pembelajaran yang sangat luar biasa sekali ya, komplit, lengkap gitu ya. Nah pastinya juga ini apalagi hal-hal baru juga ya. Nah tentunya juga buat teman-teman jangan lupa juga untuk melihat ya kurikulumnya gitu ya. Nah jadi tadi mungkin saya tanyakan juga terjawab juga. Nah jadi mungkin secara tidak langsung Mas juga tidak langsung menjawab. Nah dari backgroundnya IT dia mengambil yang untuk business innovation gitu ya. Nah jadi saya tadi terpikir ini untuk basic ilmu bisnis gimana ya gitu. Nah ternyata tadi udah terjawab ya. Jadi melihat kurikulumnya ya, jadi sesuai dengan di S1 kita gitu ya, kita melanjutkan. Oke, nah mungkin menjadi motivasi juga ya, karena seperti Aslan sampaikan tadi kalau London itu adalah salah satu yang memang global city, semua brand di situ. Nah tapi kalau saya mungkin melihat karena belum pernah ke sana ya, jadi mungkin lebih melihat karena saya suka mengikuti series The Crown ya, jadi emang dari dulu terobses juga sih dengan London gitu ya. Nah jadi gitu ya, dari tata kotanya dan mungkin dari pemerintahnya. Kalau kita ada salah satu mata kuliah yang urban governance gitu ya. Jadi profesor-profesornya banyak yang dari London juga. Nah jadi yang pastinya juga ini semakin
penasaran gitu ya. Nah sebagai mungkin yang ex netizen di sana nih, citizen di sana, netizen. Nah jadi bagaimana tuh melihat melihat perkembangan kota London ya, karena juga nggak jauh-jauh baru beberapa tahun kemarin ini ya, dengan regulasinya yang oke, terus mereka juga yang berhasil salah satu negara yang bisa memixkan sistem monarki atau juga kerajaan dengan pemerintahan ya. Nah jadi mungkin balance-nya itu. Jadi pengalaman untuk tinggal di sana itu seperti apa gitu? Itu menarik ya, karena yang pertama kalau ke Eropa mungkin masih ada bau Eropa ya, walaupun sebenarnya UK ini udah Brexit gitu dari Eropa. Yang pertama memang yaitu perdana saya juga ke sana, ke barat gitu ya. Jadi kalau waktu kuliah kan saya sempat pernah pertukaran pelajar juga ke Asia, ke Jepang gitu, dan ketika ini di Eropa jadi kan sesuatu yang baru. Memang yang pertama karena mereka itu negara maju, ada plus minus ya, plus ini secara citizen plus netizen gitu ya, yang agak kritis apalagi orang Indonesia. Secara sistem saya rasa udah lebih oke gitu ya, misalkan kayak transportasi itu juga udah oke gitu, ada tube, kemudian ada bus, dimana bahkan kalau kita bawa kendaraan pribadi itu kayaknya lebih lama daripada kita naik kendaraan umum gitu, makanya banyak yang naik kendaraan umum. Jalan juga, jadi saya juga kalau kemana-mana lebih enak naik bus gitu kan. Tapi ada beberapa minusnya, misalkan kayak sistem kesehatan. Karena mereka di sana udah preventif. Kalau kita kan misalnya kayak demam di sana gitu ya, batuk segala macam. Karena mereka udah negara maju kan hal-hal itu udah preventif. Mereka lebih kepada kalau misalkan TBC atau apa itu nggak ada lagi ya. Dan mereka nggak lagi mengobati itu. Mereka datang kayak misalkan patah tangan atau apa yang mana itu kecelakaan gitu. Minusnya adalah kalau kita pergi ke rumah sakit itu sistem antrinya lumayan lama. Gitu. Jadi misalnya kayak lumayan seminggu. Karena kan di sana nggak ngobatin kan, tapi di sana kayak konsul gitu. Bahkan misalkan kayak, dan ini memang kalau kita baca di internet, semua orang itu bermasalah sama kesehatan. Makanya ada sebuah jokes, rata-rata orang UK ini kalau misalnya ke dokter gigi, ke dokter rambut, mereka ke Turki. Jadi ke Turki tiba-tiba udah operasi ini operasi itu gitu ya. Karena lebih murah daripada mereka ngantri ke dokter gigi di UK bisa seminggu gitu kan. Nah itu jadi ada plus minusnya. Sama secara masyarakatnya juga memang karena itu kalau Inggris kan lumayan sopan ya, atau kerajaan juga gitu. Jadi mungkin nggak kayak Amerika yang agak belak-belakan, di sana juga mungkin masih polite gitu ya. Apalagi kita Muslim masih ramah, walaupun memang ya ada juga sisi nggak enaknya gitu. Tapi overall memang termasuk kota yang nyaman ya. Kemudian juga cuacanya juga enak gitu ya, kecuali summer ya nggak panas. Apalagi kita orang Asia kan ya pasti enak ya ke sana gitu. Musim dingin, salju segala macam. Dan yang terakhir tadi mungkin kalau London sendiri kan walaupun kota metropolitan, tapi mungkin kalau kita bicara arsitektur tadi memang mixing juga ya. Ada area yang masih mereka mempertahankan gedung-gedung lama, apalagi di sana kan kayak ada Big Ben, itu kan yang lama-lama ya, masa-masa kolonial gitu. Jadi ya itu sih hal menarik itu. Sama yang terakhir mungkin culture shock kali ya. Ketika kita pulang, waduh ini cuacanya jadi nggak enak gitu kan. Jadi polusi segala macam, mungkin itu sih. Nah karena ini juga di penghujung ya, nah, sebenarnya ini story minute is not enough ya, jadi pasti juga ini belum lagi kita bahas tentang yang lainnya ya. Tapi apa deh untuk mungkin insya Allah juga next kesempatannya nanti kalau ada waktu kita undang lagi. Tapi yang terakhir mungkin kita pengen tahu juga nih bisnis yang tentunya juga mungkin lagi bukan lagi ya, mungkin dari udah di-build dari awal dulu ya, dari taman S1 itu di bidang apa sih yang pastinya juga mungkin bisa memotivasi sama teman-teman semuanya atau juga masyarakat semua, dan juga mungkin tips sukses atau juga pesan sukses dari Aslan yang kedua ya untuk para pemirsa di rumah, baik itu secara karir dan juga mungkin secara akademik gitu. Mungkin cerita sedikit nih bisnis dari Aslan. Mungkin yang pertama disclaimer juga bagi teman-teman semua yang kuliah, mahasiswa atau fresh graduate, skill itu nggak murni kita dapat dari kampus. Itu disclaimer pertama. Yang kedua, kita harus meningkatkan network yang kita miliki, nggak hanya dari network kampus gitu. Kalau kita patokan cuma teman-teman angkatan itu tuh kayaknya susah berkembang gitu. Sama yang ketiga, ya kita harus ikut program-program yang sifatnya nasional atau global, dimana itu akan jadi akselerator untuk kita bisa karir kita lebih oke gitu. Terutama saya, karena kenapa berani sih
ngambil entrepreneurship gitu atau bisnis ketika lulus kuliah. Ya karena nggak ujuk-ujuk juga gitu tiba-tiba lulus mulai gitu ya. Sementara saya kan udah mempersiapkan juga kayak punya teman-teman ketika dulu S1 kebetulan tadi di spill saya juga sempat pertukaran teman-temannya jadi teman-teman nasional. Jadi ketika saya promo gitu ya, kita punya bisnis segala macam, kita bisa bantu mereka untuk support gitu atau dapetin network mereka dimana network mereka lebih luas gitu ya. Itu satu. Apalagi nih ketika saya udah lulus master di UK, berarti kan udah global. Saya punya teman di Filipina atau di Brazil segala macam, itu kan jadi salah satu benefit juga gitu. Bahkan nggak cuman yang global tadi, Sevening ini kan udah lumayan lama ya, sekitar lupa saya berapa puluh tahun, berapa 50 gitu ya. Jadi alumni di Indonesia kan juga lumayan banyak gitu, bahkan ada beberapa yang udah pejabat gitu. Jadi itu juga bisa berdampak ke karir kita juga, apalagi bisnis ya. Bisnis kan network itu penting gitu ya. Jadi program ataupun beasiswa yang kita ikuti sebenarnya nggak hanya melulu tentang berapa uang yang kita dapat, kuliah kita dibiayai segala macam, tapi bisa beyond itu gitu. Kayak tadi network kita dapat, terus kita juga kalau bisnis itu bisa berkembang segala macam. Kemudian karena tadi saya juga jurusan IT, jadi bisnis yang saya lakoni juga berhubungan sama IT sebenarnya. Kita awalnya dulu software house, sekarang kita udah menjadi perusahaan SaaS atau software as a service gitu. Jadi ada produknya gitu. Dan satu sisi secara bisnis kalau memang di Aceh ya, makanya saya juga kebetulan sekarang kan udah rutin aktivitasnya di luar Aceh gitu ya. Jadi itu juga jadi salah satu benefit juga gitu. Jadi kita jangan hanya di Aceh, bahkan teman-teman semua saran saya ya untuk alumni Budiah ketika udah lulus itu kok bisa keluar, cari pengalaman di luar supaya terbuka pandangannya, nggak hanya tentang Aceh aja gitu. Oke, ya luar biasa sekali ya, pastinya juga ini pengalaman dan juga sharing bagi ilmu dari Aslan Saputra MSG ya. Nah pastinya juga ini sangat luar biasa sekali untuk membuat kita semuanya menjadi yang motivasi ya, dan juga menjadi pembelajaran dan tentunya juga buat kita semuanya. Oke, nah dan pastinya buat teman-teman semuanya jangan lupa juga ya. Nah jadi mungkin kalau tayangan ini mungkin kapan ditayangkannya ya. Nah jadi Ti Aslan juga akan mengisi seminar juga ya, insyaallah ya, di hari Sabtu nanti tanggal berapa ya? 29 ya. Nah dan pastinya juga nanti mungkin melihat tayangan ini di Instagram atau sebelum ditayangkan, nah, langsung bergabung untuk bisa melihat ilmu lebih menimba ilmu lebih banyak lagi dari beliau. So, terima kasih banyak ya. Sama mudah-mudahan juga nextnya kalau ada kesempatan kita sharing lagi mungkin dengan topik yang berbeda ya. Kita berdua pamit, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.